Ya teman-teman, kali ini kita akan membahas technical di sektor consumer goods. Kita lihat dulu nih pergerakan IHSG selama seminggu terakhir masih sama dengan minggu lalu. Kita gambarkan di sini pola triple bottom yang terlihat dengan jelas. Jadi saat ini setelah mencapai level 6950, IHSG berkonsolidasi di kotak kecil berwarna merah muda ini. Jadi selama bisa bertahan di atas 6800, maka IHSG masih berpeluang untuk naik ke level 7350-nya. Jadi yang kita bisa lakukan hanyalah wait and see, dan kalau IHSG ditutup di bawah 6800, kita harus berhati-hati dan mengurangi posisi. Saham pertama kita adalah UNVR, Unilever Indonesia. Dari segi teknikal masih belum ada perubahan. Jadi setelah pola bearish yang di sini, ini namanya pola head and shoulder, dan level 4500 di sini ditembus. Secara target penurunan untuk Unilever sendiri berada di level 3500. Saat ini belum terlihat tanda-tanda pola pembalikan arah dalam jangka pendek, jadi kita sebaiknya menunggu sampai level 3500 sebelum melakukan pembelian atau menambah pembelian untuk UNVR. Nah, berikutnya adalah ICBP, Indofood CBP sukses makmur. Secara teknikal jangka menengah lumayan baik karena dia uptrend dan juga sebentar lagi menembus resistance 11800. Tapi kalau kita perhatikan lebih jauh lagi, sebenarnya ada resistance kuat di level 12200 di sini dalam chart mingguannya. Sebaiknya kita tunggu apakah ICBP langsung naik dan menembus itu atau dia malah turun dulu seperti berikut. Jadi kalaupun dia turun ke level 10.500 pun, ini sebenarnya teknikalnya masih baik. Jadi kita harus tunggu dulu pergerakan setelah ICBP nanti kalau dia berhasil menyentuh level 12.300 di sini. Untuk saat ini kita wait and see, tunggu saja pergerakan berikutnya. Lalu kita lihat saham INDF, Indofood sukses makmur. Secara jangka yang menengah, tidak terlalu panjang, kita lihat ini pola rounding bottom di sini. Jadi target penguatan untuk INDF di sini adalah 7.800. Nah, karena saat ini INDF kembali turun ke level 6.900-7.000-nya, maka bagi teman-teman yang belum mempunyai saham INDF dan belum membeli ketika naik di sini, maka bisa juga dipertimbangkan untuk membeli. Cuma kalau dia turun kembali di bawah 6.900, 6.800, maka kita harus buru-buru untuk menjualnya. Jadi jangan terlalu lama untuk di hold karena sudah tembus dari resistance kuat di sini 7.000-an. Berikutnya adalah saham Emyor, Mayora Indah. Memang setelah kita gambarkan channel uptrend di sini berwarna hijau, Mayora sempat turun ke bawah. Tapi kalau dia bisa naik ke level 2.800-nya kembali, maka kita lihat Emyor berpeluang membentuk pola ini namanya cup with handle. Jadi kalau dia bisa seperti ini sangat baik, dan Emyor kemungkinan besar melanjutkan kenaikan. Tapi untuk saat ini belum terlihat akan terjadi seperti ini, jadi kita harus wait and see terlebih dahulu. Berikutnya adalah saham Hoki. Ini adalah Buyung Putra Sembada. Kita gambarkan di sini level 140 adalah support kuat untuk Hoki di sini. Sudah tertembus ke bawah, dan setelah itu kita lihat dia kembali turun sampai level saat ini di level 80. Kita lihat channel downtrend hijau ini saat ini masih di dalam ini, jadi tidak sebaiknya kita beli Hoki di harga saat ini. Sebaiknya kita menunggu dulu sampai ada tanda-tanda pembalikan arah. Berikutnya adalah saham Sido. Sido muncul. Kita sedang memperhatikan level 630, 620 di sini. Jadi ini merupakan level yang lumayan kuat di masa lampau. Kalau memang Sido turun terus di bawah ini, maka Sido berpotensi untuk melanjutkan pelemahan hingga ke level 370-nya. Tapi saat ini masih belum terlihat akan jebol, jadi kita wait and see. Tapi bagi yang sudah punya, boleh coba dijual sebagian kalau memang masih ada profit.
Cuma kalau memang untuk membeli, kita harus tunggu pembalikan arah dan juga kita bisa gambarkan sedikit downtrend di sini. Ya, jadi belum waktunya untuk membeli. Dan kalau dia turun, kita bisa tunggu di 370. Berikutnya saham AISA, FKS, Food, Sejahtera. Nah, jadi saat ini berada di dekat sekali support kuat 135. Kalau dia tembus, maka potensi pelemahan AISA ke level 98 sampai 100. Untuk titik beli belum ada potensi pembalikan arah, jadi kita tunggu saja. Berikutnya adalah saham ADES, Akasa Wira Internasional. Memang saham ini sudah naik terlalu banyak. Kalau kita perhatikan di terdahulu, setelah dia tembus level 8100-nya resistance di sini, kita bisa gambarkan ini pola flag di sini. Jadi ADES mempunyai target penguatan ke level 12.200. Jadi saat ini sudah tercapai. Jadi kita harus wait and see, lihat dulu pembalikan arah atau pola-pola bullish lainnya sebelum melakukan pembelian. Berikutnya kita ke saham rokok, yaitu HMSP. HM Sampurna, kalau kita lihat ini kurang terlalu baik. Jadi selama HM Sampurna tidak bisa naik kembali ke level 970-nya, potensi penurunan dari ini pola bearish rounding top adalah ke level 710 di sini. Walaupun memang ada support yang lumayan kuat di 790, tapi kita harus lihat juga apakah ketika turun di bawah ini tetap tertembus atau tidak. Jadi wait and see, atau kita tunggu di level 720-nya, 710-nya. Berikutnya lagi GRM. Kalau GGRM setelah turun di bawah level 27.000 di sini, 26.800, secara jangka pendek tidak terlalu baik. Kita lihat support kuat berikutnya di level 23.600 di sini. Kalau GGRM bisa bertahan dan membentuk pemantulan seperti yang kita gambarkan, maka dia akan lanjut menguat sampai di atas 30.000. Cuma kalau dia turun di bawah level 23.500, maka ada potensi GGRM kembali turun ke level 16.800 sampai 17.000. Jadi bagi yang punya boleh, ini adalah pertahanan terakhir sebelum di cut loss. Berikutnya adalah saham WIM. Wismilak Inti Makmur sudah naik banyak sejak tembus dari level 1000-nya. Ini resistance kuat. Tapi kalau kita gambarkan secara jangka pendek, kita bisa lihat bahwa uptrend channel hijau sini sudah tertembus. Ya, kita tinggal tunggu apakah WIM bisa kembali turun ke level 1000-nya. Kalaupun turun ke level 1000, tidak usah terlalu terburu-buru untuk membeli. Kita tunggu dulu pemantulan yang lumayan lama, baru kita naik kembali, kita lihat dan dia bisa naik. Karena turun ini sangat tajam dari level 1900 ke 1000-nya. Jadi jangan sampai kita terlalu terburu-buru untuk membeli di level 1000 di sini. Jadi kalau kita lihat seperti ini, mungkin kita harus menunggu di tahun depan, mungkin bulan Maret atau bulan Mei 2024. Jadi itu saja untuk diskusi teknikal di saham-saham sektor consumer goods. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya.